Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Raffi TV. Oke, langsung saja kita lanjutkan lagi cerita Om Duda Natskal bab selanjutnya. Alip pun memaksa Mae supaya mau menerima uang itu dan Mae mengambil hanya sedikit untuk membantunya membayar biaya sewa rumah. Ini ibu ambil segini aja. Kamu harus kuliah, simpan uang kamu di tabungan, jangan di rumah ya, kata Mae mengingatkan Alip. Ibu beneran gak apa-apa, tanya Alip seraya menatap Mae. Beneran, ini hasil keringat kamu, harus kamu gunakan untuk masa depan kamu, ucap Mae seraya membelai rambut hitam Alip. Alip pun mengiyakan ucapan ibunya. Ia keluar dari kamar dan segera mengambil handuk. Alip merasa gerah dan ingin membuang keringat yang menempel di tubuhnya. Di rumah sakit, Fahri tak dapat memejamkan mata itu menggenggam tangan Monica. Ia membawa Monica yang lemas untuk membelai wajahnya. Ya, Fahri sangat merindukan belayan dari orang tuanya yang selama ini ia dapatkan. Kenapa hidup seolah nggak adil sama Fahri? Mah, tanya Fahri. Pria itu masih menggenggam tangan Monica. Dan malam ini Fahri tertidur sambil duduk di kursi samping berangkar memeluk tangan Monica. Keesokan paginya, di ATM, Alip yang akan kembali memasukkan uangnya ke nomor rebayungnya itu bertemu dengan Fai yang baru saja melakukan tarik tunai. Alip, lo di sini juga? Tanya Fai yang lebih dulu melihat Alip. Iya, jawab Alip singkat. Gue duluan ya, kata Fai yang kemudian pergi meninggalkan Alip. Dan sampai Alip selesai melakukan setor tunai, Fai masih berada di area ATM. Alip pun menghampirinya. Fai, nunggu siapa? Tanya Alip yang mengendarai motor bututnya. Nunggu Fahri, tapi lama banget dia. Lo mau nggak anterin gue? Gue sebenarnya mau kerja, Fai. Emang anterin kemana? Anterin gue balik, mau ya? Pinta Fai seraya tersenyum dan segera duduk di belakang Alip. Fai, emang lo nggak risih atau jijik naik motor butut gue? Tanya Alip seraya melihat ke belakang. Kenapa emang? Udah cepet jalan, nanti lo telat kerja, kata Fai seraya menepuk bahu Alip. Alip pun mengendarai motor itu dengan kecepatan sedang. Sekarang Alip tahu di mana alamat rumah Fai. Setelah itu Alip langsung pamit pada Fai. Sebelum pergi, Fai ingin memberikan uang bensin lebih dulu tetapi Alip menolaknya. Enggak usah, gue ikhlas, kata Alip seraya tersenyum lalu pergi meninggalkan Fai. Mendapatkan senyum manisnya membuat Fai menjadi senyum-senyum sendiri. Alip manis banget sih lo, ucap Fai yang masih memperhatikan Alip. Fai memperhatikannya sampai Alip tak terlihat. Sementara itu Fahri menghubungi Fai menanyakan di mana keberadaannya. Fai menjawab kalau dirinya sudah sampai di rumah. Gimana sih minta dijemput tapi udah pulang, kata Fahri. Habisnya lo lama gue ketemu sama Alip, ya udah gue balik sama Alip, jawab Fai. Setelah itu Fai mematikan sambungan teleponnya. Ia kembali terbayang oleh wajah tampan Alip membuat Fai kembali tersenyum. Kira-kira dia udah punya doi belum ya? Tanya Fai dalam hati. Fai sendiri sekarang sedang berada di ranjang memeluk bantal dengan tersenyum. Oh, dia kan dekat sama paman, gue tanya aja sama paman, kata Fai dengan semangatnya. Di rumah Mae, Andra yang mengetahui kalau Mae menyimpan uang itu mulai mencarinya. Ia mencari di bawah kasur, di lemari sampai membuat lemari itu menjadi berantakan. Tetapi Andra tak menemukan uang yang dicari. Biasanya kan Alip ngasih duit ke Mae, ini kok nggak ada duitnya. Apa disimpan di kamar Alip? Tanya Andra yang sedang menatap dirinya di lemari kaca Mae. Benar saja Andra pun mulai mencari uang itu di kamar Alip dan sama saja tidak menemukan uang itu. Sial, gimana gue mau seneng-seneng? Bosan gue hidup gini-gini aja, makan tidur makan lagi tidur lagi, gerutunya seraya menutup lemari Alip. Merasa frustasi, Andra pun memilih untuk pergi ke warung. Di sana Andra minum kopi bersama dengan teman-temannya.
Tentu saja rokok dan kopi Andra itu akan dibayar oleh Mae. Fahri yang baru saja sampai di rumah itu segera mencari Fai. Fai, teriak Fahri seraya mengetuk pintu kamar Fai. Ada apa nak? Tanya Keisha yang melihat itu. Keisha sedang bersiap untuk menyemprot bunga dalam vas. Nggak apa-apa Bude, tadi Fai minta dijemput tapi malah pulang duluan, jawab Fahri. Tidak lama kemudian Fai pun keluar dari kamar. Ada apa? Tenang aja, gue balik dengan selamat kok, jawab Fai seraya memutar badannya dan Fahri pun merasa lega. Entah mengapa semakin hari Fahri semakin tak menyukai Alif. Pertama dia dekat dengan paman yang sangat dibanggakan dan sekarang Alif seperti mulai mendekati Fai. Melihat itu Keisha merasa senang karena Fai banyak yang menjaga. Keisha yang sedang menyemprot air pun hanya memperhatikan keduanya. Kalau kemana-mana bilang sama gue. Gue siap antar dan jemput, kata Fahri mengikuti langkah kaki Fai yang sedang mendekati Keisha. Fai memeluk Keisha dari belakang. Ia merengek meminta untuk dibelikan kendaraan pribadi pada ibunya. Ayah belum mengizinkan, ibu nggak berani bantah ayah kamu, jawab Keisha dan Fai pun tak berhenti merayu. Bu, ayo dong, Fahri dapat motor dari paman, Tiara dapat mobil dari papahnya, cuma Fai aja yang kerjaannya ngerepotin orang tua. Rengek Fai seraya menghentakkan kakinya. Gue nggak keberatan kok, Fai, timpal Fahri yang memperhatikan itu. Fahri merasa gemas dengan sikap manja Fai. Tuh ada Fahri, ada kakak kamu, ada Mang Dadang juga. Jangan banyak alasan biar kamu dapat kendaraan, jawab Keisha dan Fai pun melepaskan pelukan itu. Fai memilih untuk duduk di sofa yang ada di samping pas itu dengan mengerucutkan bibirnya. Dan Fahri pun mencubit hidung yang mengembang kempis. Sakit, gerutu Fai seraya memukuli Fahri menggunakan bantal sofa yang tersebut. Fahri dan Fai pun kembali main kejar-kejaran. Awas Fai, nanti nabrak pas bunga ibu, seru Keisha mengingatkan. Benar saja, baru saja Keisha menutup mulutnya, Fai sudah menjatuhkan guci Keisha. Astaga Fai, ibu potong uang jajan kamu selama 1 tahun, ucap Keisha. Ia merasa sedih, guci kesayangannya sudah pecah karena tersenggol oleh putrinya. Ah ibu lebih sayang Guci daripada anak, jawab Fai yang kemudian pergi ke kamar dan Fahri masih mengikutinya. Tenang Fai, biar nanti uang jajan lo gue yang ganti. Enggak mau, gue ambil uang dari anak yatim, dosa, jawab Fai yang sedang berdiri di jendela menatap teman samping rumahnya. Dan ternyata jawaban Fai membuat Fahri terdiam. Ia merasa kalau Fai mengingatkan tentang Doni yang telah tiada. Iya Fai, gue lupa, jawab Fahri yang kemudian keluar dari kamar dan Fai tak merasa kalau ucapannya salah. Ia memang tidak mau mengambil hak orang lain. Setelah itu Fai harus bersiap karena ada jalan kuliah. Gadis itu segera pergi mandi dan berganti pakaian. Selesai dengan itu Fai mengetuk kamar Fahri. Fahri, lo kuliah jam berapa? Tanya Fai dari balik pintu. Sore, sekarang gue mau istirahat dulu. Lo sama Mang Dadang ya? Oke, jawab Fai yang kemudian pergi dari tempatnya berdiri. Fai pamit pada Keisha yang baru saja mengantarkan teh hangat untuk Yanti yang sedang merajut duduk di kursi goyangnya. Omah, Fai berangkat dulu ya. Iya, belajar yang rajin, kata Fai. Dan Omah dan Ibu. Hati-hati, ucap Keisha dan Fai hanya menjawab dengan jari oke. Di halaman rumah sebelum berangkat, Fai meminta pada Mang Dadang untuk ke kantor lebih dulu. Ia ingin meminta nomor ponsel Ali pada Arnold. Sesampainya di kantor, Fai langsung menuju ke ruangan Arnold. Arnold pun sedikit bertanya-tanya dengan kedatangan Fai. Paman, lirih Fai yang masih berdiri di pintu. Arnold menjawab sapaan itu dan Fai pun masuk ke ruangan Arnold. Ada apa Fai? Tanya Arnold setelah Fai duduk di kursi depannya. Paman, boleh enggak Fai minta nomor ponsel Alif? Tanya Fai. Ia pun tersenyum karena Arnold menatapnya penuh curiga. Buat apa? Tanya Arnold seraya membuka ponselnya. Ya buat berteman dong Paman, jawab Fai. Yakin? Iya kan, awalnya kita berteman dulu. Cocok ya, lanjut. Gitu Paman. Ya gitu aja nggak ngerti. Arnold pun terkekeh dengan tingkah Fai. Ia memberikan nomor ponsel Ali padanya layaknya orang tua pada umumnya. Arnold hanya menganggap cinta monyet pada anak-anak seusia Fai dan Alif. Patah hati jangan nangis ya Fai, ledek Arnold seraya kembali menyimpan ponselnya. Tenang Fai. Tenang, Fai kan kuat. Lagian Paman kok doain patah hati, protes Fai. Makasih Paman, kata Fai yang kemudian bangun dari duduknya. Gadis ceria itu tidak lupa untuk menemui ayahnya di ruangannya.
Pai yang langsung membuka pintu ruangan Aditya itu hanya menyapa, "Ayah," sapa Pai. Setelah itu Pai pun segera kembali tutup pintu tersebut lalu pergi kuliah. Aditya hanya menggelengkan kepala dan ada sedikit pertanyaan untuk Pai. Buat apa dia kesini tapi nggak nemuin ayahnya. Setelah itu Aditya melanjutkan pekerjaannya. Di kampus Tiara sedang menunggu Pai. Ia duduk di sudut kantin dengan ditemani jus jeruk dan cimol kesukaannya. Tiara masih belum bisa melupakan tatapan Bayu semalam. Bahkan aroma parfum Bayu seolah masih menempel di indera penciumannya. Teringat dengan Bayu yang selama beberapa tipat di belakangnya membuat Tiara kembali merasa bergetar. Astaga, ada apa sama gue, batin Tiara. Gadis itu pun memasukkan cimol ke dalam mulutnya dan karena setengah melamun Tiara sambil tersedak bumbu cimol itu. Tiara terbatuk dan segera mengambil jus lalu meminumnya. Astaga, gara-gara abang Bayu, batin Tiara. Tidak lama kemudian datang Pai yang menepuk bahu Tiara dari belakang membuat Tiara sedikit menumpahkan jus yang sedang diminumnya. Astaga, nggak adek, nggak abang sama-sama bikin ribet, gerutu Tiara. Kenapa lo? Tanya Pai yang kemudian duduk di samping Tiara. Datang tuh nyapa dengan baik, bukan ngagetin, protes Tiara dan Pai hanya membalasnya dengan senyum. Setelah itu, Pai memesan nasi goreng dan mie goreng. "Pai, lo makan banyak amat, udah nasi segala mie goreng juga." "Gue lagi jatuh hati, Dil. Jadi butuh tenaga buat tetap tersenyum," jawab Pai dan Tiara pun tersenyum menutup mulutnya dengan tangan kanannya. "Kenapa lo ngetawain gue, Pai?" mengikuti lengan Tiara. "Cie yang baru ngerasain jatuh hati, butuh tenaga ekstra nih," ledek Tiara. Mendengar itu Pai hanya tersenyum. "Emang lo jatuh hati sama siapa?" tanya Tiara yang kembali melahap cimolnya. "Ada deh," Pai masih ingin merahasiakannya dari sahabatnya. Sepulang bekerja, Mae melihat kamarnya dan kamar Alif berantakan. Mae tahu itu ulah siapa. Dan saat Mae sedang merapikan itu datang Andra yang berdiri di pintu kamar Mae. "Jangan lupa bayar kopi sama rokok gue," kata Andra yang sedang memperhatikan Mae. Tak menjawab perintah Andra, tetapi Mae menanyakan kenapa Andra membuat berantakan kamarnya. "Kenapa berantakan gini, Mas? Kamu nyari uang?" "Udah tahu nanya," jawab Andra seraya pergi dari tempatnya berdiri. "Nggak ada, uangnya udah buat bayar sewa rumah." Andra pun tak menghiraukan, ia hanya kembali ongkang-ongkang kaki di depan televisi. Masih dengan kebiasaannya, Aditya harus disambut saat pulang bekerja. Aditya merasa senang saat istrinya itu tersenyum manis padanya. Aditya dan Keisha pun berjalan ke Aditya dan Keisha pun berjalan beriringan ke kamar. Sesampainya di kamar, Keisha menyampaikan keinginan anaknya yang meminta kendaraan pribadi. "Mas, Pai kembali merengek minta dibelikan kendaraan," ucap Keisha seraya membuka dasi Aditya. Aditya yang berdiri tepat di depannya itu menatap Keisha. "Yakin kalau anak kita nggak bakal keluyuran? Aku takut dia jadi main terus. Ya kalau dia melakukan kesalahan kita sita aja. Salahnya udah dikasih kepercayaan malah disalahgunakan," usul Keisha, dan Aditya pun mempertimbangkan itu. Aditya segera melepaskan semua yang melekat di tubuhnya dan seperti biasa pria manja itu meminta Keisha untuk menggosok punggungnya. Singkat cerita, sekarang jam makan malam telah tiba. Semua orang pun berkumpul duduk di kursi masing-masing. Aditya yang melihat Pai itu teringat dengan permintaannya. Pai, kamu mau mobil?" tanya Aditya seraya menatap Pai dan Pai pun melihat ke arah ayahnya. Pai berpikir kalau dirinya mempunyai kendaraan nanti tidak akan memiliki alasan untuk meminta diantar jemput oleh Alif. Pai pun menggelengkan kepala. "Enggak ya, kan ada Mang Dadang. Pai bisa diantar Mang Dadang kemana-mana." Pai tersenyum dan Keisha pun menggelengkan kepala. "Dasar labil," ucap Bayu yang duduk di sebelahnya. Bayu tahu betul setelah lulus SMA, Pai seringkali merengek untuk dibelikan mobil atau motor dan entah kenapa. Di saat ayahnya menanyakan itu, Pai sudah berubah pikiran dan Fahri, pria itu yang terbiasa hidup dengan keluarga Pak D-nya, tidak merasa iri melihat kebersamaan mereka. Justru Fahri merasa beruntung masih ada keluarga yang mengurusnya. Sementara Aditya menatap Keisha dan Keisha pun menatap Aditya. Baru saja ia berhasil membujuk suaminya, tetap anaknya sudah berubah pikiran.
Ayo, lanjutkan makannya, kata Keisha. Sementara Aditya menatap Keisha dan Keisha pun pada anak-anak dan keponakannya. Selesai dengan makan malam, Bayu segera kembali ke kamar. Ia mengambil ponselnya dan mengirim pesan pada Bila yang sudah beberapa hari ini mengabaikannya. Bila, aku harus apa biar kamu nggak ngambek lagi? Tanya Bayu dan Bila hanya tersenyum melihat itu. Itu sengaja ia membaca pesan dari Bayu. Kamu tahu apa yang harus kamu lakukan, ucapnya pada layar ponselnya. Setelah itu Bila kembali menonaktifkan nomor ponselnya. Bila sendiri sedang bersiap untuk hangout dengan teman-temannya. Bila keluar dari kosannya dengan penampilan yang seksi seperti biasa. Malam ini Bila melepaskan beban pikirannya dengan cara berjoget ria mengikuti musik yang menggema di ruangan klub itu. Gue yakin kalau lo akan milih gue, harus itu, kata Bila yang sudah mulai meracau karena mabuk. Bila yang sudah merasa pusing sekarang memilih untuk duduk di sudut ruangan. Seorang pria muda menghampirinya. Pria itu terpesona oleh kecantikan dan kemontokan Bila. Sendirian aja, tanya pria itu seraya duduk di sebelah Bila. Enggak, gue sama teman-teman, jawab Bila seraya menunjuk teman-temannya yang masih sibuk berjoget. Boleh gue temenin di sini, tanya pria itu dan Bila memperhatikan penampilan dari ujung kaki ke ujung kepala. Terlihat lumayan dan Bila pun tak keberatan. Sepulang bekerja, Alip yang mengambil baju ganti di lemari itu menyadari kalau ada yang berbeda dengan sisinya. Walau Mae sudah merapikannya lagi, tetapi tetap saja Alip menyadari ada yang berbeda. Alip pun tahu kalau tadi siang ada yang masuk ke kamarnya. Beruntung Alip tidak menyimpan uang di rumah. Sekarang Alip keluar dari kamar dan pergi ke kamar mandi. Tidak berlama-lama Alip pun selesai dengan mandinya. Ia kembali ke kamar dan melihat ke ponselnya yang berada di kasur. Malam ini benar-benar lain. Biasanya ponsel Alip sepi, hanya teman-temannya yang sesekali mengirim pesan. Lain halnya dengan sekarang, ada Pai yang mengirim pesan. Alip membaca isi pesan pertama dari Pai, dan karena Alip tak langsung menjawab pesan itu, Pai pun memberitahu kalau dirinya lah yang mengirim pesan. Ini gua Pai, lo udah tidur? Alip tersenyum melihat Pai yang terus mengirim chat dan sekarang Alip membalasnya. Belum, gue habis mandi, makannya baru buka HP lagi, balas Alip. Oh wangi dong, balas Pai singkat. Wangilah, kan habis mandi, lo belum tidur, tanya Alip. Belum, gue lagi kepikiran sesuatu, balas Pai dan Alip pun bertanya memikirkan tentang apa. Tetapi Pai tak memberitahunya. Setelah itu Alip pun teringat dari mana Pai mendapatkan nomornya. Alip pun menanyakan itu, rahasia, balas Pai. Setelah itu Pai ingin membuat Alip penasaran, tak lagi membalas pesan Alip. Alip pun menyimpan nomor Pai dengan nama Angel di sebuah kamar Bila yang baru saja melakukan olahraga malam bersama dengan orang yang baru saja dibayar itu tersadar. Gadis yang bergulungkan selimut itu melihat jam di dinding kamar kos si pria. Astaga, jam 3, gumam Bila yang kemudian memunguti pakaiannya. Bila pun pergi tanpa permisi meninggalkan pria itu yang semalam baru saja memberikan kenikmatan dunia. Gila, bisa-bisanya gue main sama dia. Tapi oke sih, kata Bila yang baru saja keluar dari gerbang kos si pria. Bila memesan taksi dan segera pulang ke kosnya. Pagi harinya Bayu sudah berada di depan pagar kos Bila. Ia membawakan seikat bunga mawar merah sebagai tanda cintanya. Bila yang memperhatikan Bayu dari lantai atas merasa khawatir. Tidak ingin Bayu melihat keadaan dirinya yang memiliki banyak tanda merah di leher, di dada dan di punggungnya. Bila pun meminta pada teman kosnya untuk memberitahu kalau dirinya tidak ada di kos, sedang menjenguk orang tuanya. Setelah itu Bila kembali mengintip dari celah tirai kamarnya. Terlihat Bayu pergi dengan lemas dan membuang bunga itu di tempat sampah. Di rumah Aditya, pria itu baru saja turun dari kamar dan segera ikut bergabung dengan yang lain. Di mana Bayu, tanya Aditya dan Keisha menjawab sudah berangkat. Keisha sendiri kurang menyukai Bila yang di malam pesta itu Bayu mengenalkan, tetapi bisa apa kalau Bayu sudah menyukainya. Dan pagi tadi Bayu mengatakan kalau akan sarapan bersama dengan Bila. Di meja makan Aditya memperhatikan Pai yang masih pagi tetapi sudah rapi, cantik. Kamu udah mandi, Pai? Tanya Aditya yang menatapnya. Pai menjawab dengan tersenyum. Tumben, tanya Aditya yang kembali menatap piringnya. Biasanya jorok ya Pak De, mandi kalau mau pergi doang, ledek Fahri. Dan Pai yang duduk di sebelahnya itu merasa dirinya sedang diledek. Pai pun menyikut dengan
Fahri yang duduk di sampingnya. "Kalian jahat, anak sendiri dibully," kata Pai seraya melahap sarapannya dengan kesal. "Sudah, ayo makan, jangan ribut di depan makanan, pamali," kata Keisha yang menengahi. "Iya Bu," jawab Pai. "Iya Bude," jawab Fahri. Seperti biasa setelah sarapan, Keisha mengantarkan Aditya sampai ke depan, disusul oleh Fahri yang pagi-pagi sudah siap untuk ke makam Doni. "Bude, Fahri pergi dulu," kata Fahri yang menghampiri Keisha. Fahri meraih tangan Keisha lalu mencium punggung tangannya. "Iya, kamu hati-hati ya nak," Fahri yang menjawab dengan mengangguk. Setelah Fahri sudah pergi, Keisha pun masuk mencari Pai. "Pai, tumben kamu nggak ikut Fahri, biasanya nemenin dia ke makam." "Pai mau ke rumah Tiara Bu," jawab Pai yang sedang duduk di ruang tengah memainkan ponselnya. "Oh, mau ke rumah ya? Aja chat mulu, bahas apa?" tanya Keisha yang ikut duduk di samping Pai. "Bukan chat sama Tiara Bu, bosan chat sama Tiara, ketemu juga Tiara lagi. Terus kamu punya pacar. Ingat ya Pai, kamu masih kecil." "Iya Ibu." "Pai itu pacaran juga nggak serius yang ngajak nikah gitu. Ibu jangan khawatir, Pai nikah muda," jawab Pai seraya menatap Keisha. "Mending langsung nikah Pai daripada pacaran. Ingat, jangan sampai bikin keluarga malu karena kita sebagai perempuan nggak bisa jaga kehormatan." Keisha menasihati anaknya. "Iya Ibu, Ibu tenang aja," jawab Pai yang kemudian mencium pipi Keisha. Setelah itu Pai berangkat bersama dengan Yanti yang akan menjenguk Monica. "Bu, biar Keisha temenin ya," kata Keisha yang melihat Yanti keluar dari kamar. Keisha pun menghampirinya dan menuntun Yanti yang sudah subuh. "Iya sudah," jawab Yanti yang tak keberatan untuk ditemani Keisha. Belum jauh dari rumahnya, Pai sudah meminta berhenti membuat Keisha bertanya sebenarnya kemana arah tujuannya. "Sejak kapan rumah Tiara pindah ke sini Pai?" "Hehe, Pai mau ada perlu dulu sebentar Bu," jawab Pai yang kemudian mencium punggung tangan Keisha dan Yanti bergantian. "Hati-hati Pai," kata Keisha dan Pai pun mengiyakan. Ternyata Pai sudah membuat janji dengan Alip, keduanya akan pergi sarapan bersama, makan bubur ayam langganan Alip. Tidak menunggu lama, sekarang Alip sudah datang. "Ayo," ajak Alip yang membuka kaca helmnya. Pai pun segera duduk di belakang Alip, berpegangan handle Alip, dan keduanya merasa kalau hatinya sama-sama berdebar tetapi masih saling menyembunyikan. Setelah sampai, Alip memesan 2 porsi bubur ayam komplit dan baru kali ini Pai merasa kalau bubur ayam yang dimakan itu enak dan berbeda dari yang lain. "Gimana, enak kan?" tanya Alip dan Pai pun mengiyakan. Pai juga meminta untuk ditambahkan sate telur puyuhnya. Alip pun bangun dari duduknya, ia mengambilkan sate untuk Pai. "Terima kasih," ucap Pai seraya mengambilkan sate itu. Tidak lupa tersenyum padanya. Selesai dengan sarapan, Alip membayar semua. Ia juga mengatakan kalau dirinya sudah harus bekerja dan Pai menyemangatinya. "Terus lo pulangnya gimana?" tanya Alip seraya kembali memakai helm. Sementara Pai masih berdiri di trotoar memperhatikan Alip. "Gue bisa pesan ojek online, nggak usah khawatir," jawab Pai. "Beneran, gue nggak anak nih. Apa gue antar lo dulu?" tanya Alip seraya menatap Pai. "Enggak, gue mau lo telat," jawab Pai. Ia ingin menjadi gadis yang pengertian untuk Alip. "Biar gue pesenin ojeknya ya," kata Alip seraya merogoh sakunya dan Pai menolak itu. "Nggak usah Lip, gue bisa sendiri, kan tadi udah ditraktir masa ditraktir lagi," kata Pai yang kemudian mengambil ponselnya di saku. Ia segera memesan ojeknya. "Ya udah, gue berangkat dulu ya," kata Alip yang tak berlama-lama lagi. Setelah kepergian Alip, Fahri yang melihat Pai berdiri di tepi jalan itu menghampirinya. "Pai, ngapain lo di sini?" tanya Fahri seraya membuka helm kacanya. "Nunggu ojek Pai," jawab Pai seraya tersenyum. "Sekarang lo mau kemana?" tanya Fahri yang masih berada di atas motor. "Gue mau ke rumah Tiara," jawab Pai. "Yuk gue antar, ojeknya udah tadang." "Nggak enak gue," kata Pai seraya menunjuk ojek yang berada di belakang Fahri. Fahri pun turun dari motor menanyakan berapa ongkos untuk Pai. Setelah itu Fahri memberikan uang, tidak lupa dengan tipsnya. Setelahnya Fahri meminta pada ojek itu untuk pergi karena Fahri yang akan mengantarkan Pai pun hanya bisa pasrah. Kemudian ia naik membonceng motor Fahri. Setelah sampai di rumah Tiara, Pai melihat temannya itu sedang berlatih yoga dengan Nika. Tiara mengajak Pai untuk ikut bergabung, tetapi Pai yang kebingungan itu menjadi malas bergerak. Pai hanya memperhatikan Nika dan Tiara dari sofa ruang tengah yang dapat melihat langsung ke area taman di mana Tiara dan Keisha.
Tiara dan Nika sedang yoga. Pai duduk di sofa itu lama-lama berubah posisi menjadi berebahan. Kemudian Pai mengeluarkan suara kencang dari mulutnya yaitu Sandewa. Pai juga mengusap perutnya. Besok lagi kalau mau sarapan bareng, Alip nggak usah sarapan dulu di rumah. Begah perut gue, gerutunya. Sementara di salon mobil, Alip yang sedang bekerja itu terus teringat dengan Pai. Bayangan Pai yang berkucir kuda, senyumnya, cara makannya, Alip tidak dapat melupakan itu. Setelah kelas selesai, Pak Hari mendapatkan pesan dari Arnold yang sudah menunggunya di restoran. Ia ingin mengajak Alip untuk makan siang bersama. Ya, begitulah Arnold. Siang makan bersama dengan Fahri dan malam makan bersama Alip. Arnold juga memberikan uang jajan untuk Fahri. Gak usah paman, gak enak Fahri terus-terusin dikasih uang sama paman. Gak apa-apa, ambil aja, anggap ini pemberian dari papa kamu, kata Arnold seraya memasukkan amplop ke tas Fahri yang berada di kursi. Terima kasih paman, walau Fahri nggak punya papa tapi Fahri punya paman, ucap Fahri, dan Arnold sudah seiring kali mengatakan kalau dirinya tidak keberatan jika Fahri ingin menganggapnya sebagai ayah. Selesai dengan makan siang, sekarang Fahri pulang menuju rumah sakit untuk menjenguk ibunya. Sesampainya di sana, Yanti dan Keisha baru saja keluar dari ruangan Monica. Fahri mencium punggung tangan Oma dan budenya. Gimana kuliahnya? Tanya Keisha seraya mengusap lembut rambut hitam Fahri. Lancar bude, makasih udah temenin mama, kata Fahri. Ia tersenyum pada Keisha dan Keisha pun membalasnya dengan senyum. Setelah itu Keisha pamit karena Yanti sudah harus istirahat di rumah. Iya, hati-hati bude, Umah, kata Fahri. Setelah itu Fahri segera membuka pintu ruangan Monica. Ia duduk di kursi samping Urankar, mencium tangan Monica, tidak lupa mengucapkan salam. Siang ini Fahri kembali menceritakan tentang kebaikan Arnold pada Monica, dan Monica hanya mendengar tapi tidak dapat menjawab. Di jalan, Yanti dan Keisha melihat Alip yang sedang membonceng Pai. Yanti pun bertanya dalam hati, siapa anak muda itu dan ada hubungan apa? Terlihat Pai dan Alip sedang berada di toko helm tapi jalan. Ya, Alip ingin membeli satu helm lagi untuk Pai. Keisha pun meminta pada Dadang untuk melanjutkan untuk Pai. Melanjutkan perjalanan, Keisha ingin menanyakan itu pada Pai nanti di rumah. Maaf ya Pai, helmnya bukan helm mahal, kata Alip seraya memberikan helm itu pada Pai. Pai pun segera memakai helm itu dan membonceng motor Alip. Gak apa-apa kok, yang penting kan kegunaannya lama. Selagi itu memberian lo, gue tetap suka, kata Pai yang sedikit menggombal. Alip merasa senang dan semakin mengagumi Pai yang tak pandang status. Selesai dengan itu, Alip mengantarkan Pai untuk pulang lebih dulu. Setelahnya Alip kembali bekerja. Alip memulai hari dengan semangat, bahagia dan ceria membuat hari Alip semakin terasa cepat berlalu. Sekarang Alip sedang berkemas membereskan tempat kerjanya sebelum pulang. Apa yang Alip kerjakan itu diperhatikan oleh Arnold yang baru kembali bekerja. Arnold merasa senang dengan semangat Alip. Arnold pun menghampiri Alip. Om suka semangat kamu, kata Arnold yang tiba-tiba berdiri di samping Alip. Alip yang sedang menyimpan peralatan bekerjanya itu melihat ke arahnya. Terima kasih om, jawabnya seraya tersenyum. Udah makan? Belum, tapi Alip udah janji sama ibu mau makan ketoprak bareng, jawab Alip seraya melanjutkan aktivitasnya. Oke, jadi om makan malam sendiri. Cari istri om, jawab Alip seraya sedikit tersenyum. Kalau kamu yang carikan om mau. Serius om? Alip malah takut mau jodohin om, takut nggak cocok, jawab Alip yang sekarang sedang memakai jaketnya. Alip pulang om, kata Alip, dan Arnold hanya mengiyakan dan mengingatkan untuk hati-hati. Sebelum sampai rumah, Alip mampir ke abang ketoprak yang tidak jauh dari rumahnya. Ia membeli 2 bungkus ketoprak, sempat terpikirkan untuk membeli 3 bungkus. Tapi mengingatkan kelakuan bapaknya membuat Alip malas untuk membelikannya. Setelah mendapatkan makan malamnya, Alip pun segera pulang dan memberikan bungkusan itu pada Mae. Bapak nggak dibelikan, Lip. Enggak, cari duit dulu buat ibu, baru Alip mau mengakui bapak. Jangan begitu, walau begitu juga bapak kamu, Alip. Sedikit jasanya, kata Mae mengingatkan sedikit kebaikan Andra. Iya, Alip tahu bapak yang antar ibu ke puskesmas saat Alip demam kan. Itu sudah beberapa tahun yang lalu dan itu juga kan udah tanggung jawab bapak bu, kata Alip seraya melepaskan jaketnya dan mengantungkannya di balik pintu. Mae hanya mendengarkan dan
Memang benar kalau itu adalah tanggung jawab Andra untuk menjaga anaknya. Mae dan Alip pun makan berdua, sementara itu Andra sedang bermain gavel bersama teman-temannya. Tok tok tok, Keisha mengetuk pintu kamar Fai. Fai pun membukakan pintu untuknya. "Boleh ibu masuk?" tanya Keisha yang masih berdiri di depan kamar Fai. "Boleh dong, kenapa enggak?" tanya Fai yang sedang mendengarkan musik di telinganya. "Anak ibu seperti udah dewasa, makanya ibu lebih baik bertanya dulu," jawab Keisha seraya masuk ke kamar Fai. "Masa kecil terus bu?" Keisha tersenyum pada Pai dan sekarang Keisha duduk di tepi ranjang. Pai pun menyusul. "Siapa cowok yang tadi, Pai?" tanya Keisha dan Pai pun langsung mengerti. Pai menanyakan pria yang mana pada Keisha dan Keisha menjawab yang berada di toko helm. Pai pun mengangguk mengerti kalau pria yang ibu maksud adalah Alip. "Ibu lupa, dia kan Alip yang waktu itu ulang tahun ikut datang sama paman," jawab Pai seraya melepaskan benda kecil yang sedang tadi menempel di telinganya. "Oh, Alip, tapi kayak beda," kata Keisha. "Sama aja bu, cuma kan waktu itu ulang tahun Alip pakai jas terus tadi pakai HD." "Oh gitu, kamu temenan sama Alip?" "Iya bu." "Enggak apa-apa kan?" "Enggak apa-apa, kamu banyak dari paman. Pasti dia anak baik-baik." "Terima kasih bu," Capai seraya memeluk ibunya dengan gemas. Dan Keisha merasa curiga kalau kedekatan keduanya bukan hanya sekedar teman. Setelah itu Keisha pun keluar dari kamar Fai. Keisha mengucapkan selamat malam dan selamat tidur. "Malam bu," jawab Fai yang sudah berada di bawah selimut menatap Keisha yang menutup pintu kamarnya. Keesokan paginya, Pai hanya meminum susu yang tersedia di meja makan. "Kamu nggak makan nak?" tanya Keisha seraya memperhatikan Pai. "Pai mau makan di luar bu," jawabnya. "Tumben, biasanya kamu banyak makan," tanya Bayu yang duduk di samping makanannya. "Makan sama siapa?" tanya Aditya seraya memasukkan sandwichnya ke dalam mulutnya. "Sama teman," jawab Pai yang kemudian bangun dari duduk. Ia pun mencium pipi Aditya, Keisha dan Yanti. Setelah itu Pai pergi ke kamar untuk mengambil tasnya lebih dulu. Dan ternyata Pai sudah ditunggu oleh Alip yang diminta untuk menjemputnya. Hari ini adalah jadwal Pai yang mentraktir Alip sesuai perjanjian kemarin. Kalau keduanya akan bergantian untuk mentraktir di tempat makan langganannya. Pai pun membawa Alip ke tempat bapak si penjual lontong sayur. Sebenarnya tempat itu bukanlah langganan Pai. Pai hanya beberapa kali makan di tempat itu bersama Pari. Setelah lontong sayur itu tersedia di meja, Alip dan Pai pun segera melahapnya. "Enak," kata Alip dan Pai pun tersenyum dengan mulut yang terisi makanan. Di rumah Fahri merasa ingin tahu dengan siapa sebenarnya Pai pergi. Di matanya Pai sedikit berbeda, biasanya akan merengek padanya meminta untuk diantarkan ke tujuannya. Fahri pun bertanya pada Tiara, tetapi Tiara pun tidak mendapatkan jawaban. Bahkan Tiara pun tak tahu dengan siapa Pai pergi. Pertanyaan Fahri mengundang rasa penasaran Tiara tentang pria yang kemarin diceritakan oleh Pai. Tiara pun menceritakan kalau itu pada Fahri. "Yakin lo nggak tahu, Dil?" tanya Fahri. Dari sambungan teleponnya, "Benar. Kalau gue tahu, udah gue kasih tahu." Setelah itu Tiara pun mengakhiri panggilan tersebut. Fahri pun mendengus sebal. Setelah itu Fahri pun pamit pada Keisha untuk pergi ke pertandingan basket bersama teman-temannya. "Iya, kamu hati-hati nak," kata Keisha dan Fahri pun mengiyakan. Di kantor, Bayu sudah tidak tahan lagi dengan sikap Bila yang terkesan acuh padanya. Bayu pun kembali mengirim pesan pada Bila, menanyakan bagaimana kelanjutan hubungannya. Membaca pesan itu, Bila menjawab dengan mengatakan kalau dirinya sibuk mengurus ibunya. Bayu pun menjadi merasa tidak enak hati karena sudah berpikiran yang tidak-tidak pada Bila. "Maaf Bila, aku nggak tahu. Semoga ibu kamu cepat sembuh." "Makasih doanya," balas Bila. "Boleh aku jenguk?" tanya Bayu. Dan Bila yang sedang duduk di depan layar komputernya itu pun menjawab jawaban kalau ibunya sudah baikan. Bahkan sekarang Bila sudah kembali bekerja. "Nanti malam aku ke kos," kata Bayu yang kemudian tidak menerima alasan apapun dari Bila. Bila yang masih memiliki tanda merah itu melihatnya dari cermin. Bedaknya, "Tuh, masih kelihatan merah-merah lagi," gumamnya. Setelah itu Bila meminta saran pada teman kerjanya bagaimana cara menyamarkan bekas kemerahan dan teman Bila menyarankan untuk dikerok. Bila pun mencoba saran dari temannya dan setelah pulang bekerja Bila meminta dikerok oleh teman kosnya. Bila beralasan masuk angin pada Bayu dan benar saja sepulang bekerja Bayu segera meluncur ke kos Bila.
Di sana Bayu merasa kasihan pada Bila yang merawat ibunya sampai kelelahan. Bayu pun memijit bahu Bila dan Bila menikmati itu. Dengan sengaja Bila segera berbalik badan dan menurunkan tangan Bayu supaya ke buah dadanya. Astaga, ucap Bayu seraya kembali menarik tangannya. Kenapa Bayu? Enggak ada yang lihat, kata Bila seraya merangkul dua tangannya di bahu Bayu. Tapi Bil, waktunya, kata Bayu seraya bangun dan duduk. Selalu begitu, aku juga kan mau itu Bayu, kata Bila seraya mengikuti Bayu yang turun dari ranjang. Bila memeluk Bayu dari belakang, dan itu membuat Bayu sedikit horny. Bayu yang merasakan betapa dan montoknya Bila itu segera tersadar dia tidak boleh melakukan itu. Itulah yang selalu diajarkan oleh ayah dan ibunya. Bayu pun segera melepaskan pelukan itu. Kita pergi cari makan aja gimana? Tanya Bayu seraya mengambil tas kerjanya yang berada di kursi. Jawab Bila. Bila pun segera mengambil sendalnya, tetapi Bayu memprotes. Penampilan Bila yang menggunakan kaos tipis sampai beranya terlihat jelas. Pakaian kamu Bil, kamu harus tahu ini semua nanti jadi milikku. Jangan kamu pamerkan sama orang lain, ucap Bayu seraya mengambilkan sweater Bila yang menggantung di balik pintu. Coba gue nggak cinta sama lo, bosan gue, batin Bila seraya menerima sweater tersebut. Sekarang Bila dan Bayu sudah berada di mobil. Bayu memakaikan sabuk pengaman dan Bila dengan sengaja mengecup pipi Bayu yang begitu dekat. Bayu pun membalasnya yang mulus, licin dan bersih. Bayu segera melajukan mobilnya ke restoran favoritnya dan tidak disangka di sana ada pria yang sempat bobok bareng dengan Bila. Pria itu terus memperhatikan Bila dan Bila yang menyadari kalau dirinya sedang diperhatikan itu melihat ke arahnya. Pria itu mengeripkan matanya dan Bila tak menghiraukan. Setelah dipikir-pikir, Bila merasa pernah bertemu dengan pria tersebut, tetapi Bila lupa bertemu dan di mana. Setelah mengingat-ingat, Bila pun tersadar kalau laki itu adalah yang kemarin telah menina boboknya. Sayang, aku ke toilet dulu ya, kata Bayu setelah memesan makanannya. Bila menjawab dengan mengangguk. Setelah Bayu pergi, pria itu mendekat ke meja Bila. Hai cantik, masih ingat gue? Kita nggak ada urusan, lebih baik lo pergi sebelum pacar gue datang, kata Bila dengan ketusnya. Oke, ini kartu nama gue, kalau lo butuh jasa kepuasan bisa hubungi gue, kata pria itu seraya meninggalkan kartu namanya. Dengan cepat Bila menyimpan kartu nama tersebut sebelum Bayu datang lalu bertanya. Di salon mobil, Keisha berpura-pura menjadi pelanggan dan kebetulan yang merawat mobil Keisha adalah Alif. Ini kan ibu yang waktu itu ulang tahun, batin Alif. Pria yang sedang melakukan perawatan pada mobil Keisha itu menyadari kalau dirinya sedang diperhatikan. Alif pun menganggukkan kepalanya dan Keisha pun tersenyum. Saat melihat Alif, Keisha merasa kalau Alif sangat mirip dengan salah anggota keluarganya. Tetapi Keisha lupa dengan siapa Alif mirip. Baru saja selesai mengerjakan mobil Keisha, Pai datang dengan membawakan es boba untuk Alif dan dirinya. Alif, lo pasti capek, ini gue bawa es biar lo segar, kata Pai seraya berjalan sedikit cepat ke arah Alif. Dan Alif seolah memberikan kode pada Pai untuk melihat ke arah bangku panjang yang berada di ruang tunggu. Pai masih tidak mengerti maksud Alif dan Keisha pun segera keluar dari sana. Jadi, Alif aja yang dibelikan, tanya Keisha yang sekarang sudah berdiri di belakang Pai dengan tangan yang melipat di dada. Pai pun segera melihat ke belakang. Ada ibu, ucap Pai yang merasa kalau dirinya terpergok oleh. Pai pun menjadi malu. Gadis itu cengengesan seraya merapikan anak rambutnya ke belakang telinga. Keisha terkekeh mendapati putrinya sudah mengerti apa itu jatuh cinta dan Keisha khawatirkan adalah ketika nanti Pai akan merasakan patah hati. Karena Keisha mengerti tidak semua orang akan seberuntung dirinya yang mendapatkan suami baik hati dan pengertian. Keisha menjadi teringat waktu seusia Pai dirinya sudah menikah dengan om-om. Karena digerebek mengingat itu, Keisha menjadi sendiri. Ia pun tersenyum-senyum membuat Pai bertanya, ibu kenapa? Keisha pun segera tersadar dan merasa sangat rindu dengan suaminya. Keisha pun mengajak Pai untuk pulang. Ayo kita pulang, ajak Keisha dan Pai tidak menjawab. Pai ingin diantarkan oleh Alif, apalagi sekarang sudah ketahuan kalau dirinya sedang dekat dengan Alif. Pai merasa kalau dirinya tidak perlu lagi menutupinya. Boleh ya bu, rengek Pai seraya menggenggam lengan Keisha. Ya sudah, tapi hati-hati jangan ngebut bawa motornya.
Dari sini langsung pulang, perintah Keisha. Alip dan Fai pun mengangguk mengerti. Selesai dengan pekerjaannya, Alip segera membereskan tempat kerjanya bersama dengan karyawan lain. Alip membereskan dengan cepat karena tidak ingin membuat Pai menunggu terlalu lama. Baru saja Alip dan Pai menaiki motor, sudah datang Arnold yang baru saja tiba. "Pai, kamu di sini?" tanya Arnold seraya turun dari mobilnya. "Iya, Paman," jawab Pai seraya mengangguk. "Ada kemajuan ya, Pai?" ledek Arnold, dan Pai pun mengedipkan mata. Gadis tomboy itu juga mengucapkan terima kasih. "Ya sudah, hati-hati, antar Pai dengan selamat," kata Arnold, dan Ali pun mengangguk mengerti. Setelah Arnold masuk ke salon mobil untuk mengecek pekerjaan semua karyawannya itu, Ali pun bertanya terima kasih untuk apa pada Pai. "Gua dapat nomor lo dari Paman," jawab Pai. Ia tersenyum dan Alip terlihat senyum itu dari kaca spionnya. "Oh, udah gue duga sih," jawab Alip yang kemudian melajukan motornya. Di perjalanan, Pai mengajak Alip untuk mampir ke kafe lebih dulu, tetapi Alip menolak karena ingat dengan pesan Keisha yang menyuruhnya untuk langsung pulang. Pai pun hanya bisa menurut banget si lo, Pai. Batin Alip pria itu semakin menyukai gadis itu, tetapi belum berani mengungkapkan perasaannya karena teringat dengan perbedaan kasta. Di restoran, selesai dengan makan, Bayu langsung mengantarkan Bila untuk pulang dan diparkirkan. Bayu melihat Tiara sedang berjalan bersama seorang pria. Sekarang Tiara mengantarkan pria itu karena Tiara yang membawa mobil, dan Bayu yang melihat itu merasa kalau Tiara tidak pantas bersama pria itu. "Bayu, kamu lihat apa?" tanya Bila seraya mengikuti arah mata Bayu. "Bukan apa-apa," jawab Bayu seraya membukakan pintu untuk Bila. Bila pun masuk duduk manis di tempatnya, dan begitu Bayu duduk di bangkunya, Bila memanggil Bayu, yang dipanggil pun menoleh. Bila mengecup bibir Bayu sekilas dan tingkah Bila tentunya membuat Bayu pusing. Bayu merasa kalau Bila terus menggodanya, keimanan dalam dirinya bisa goyah. Sementara itu seorang pria yang terus memperhatikan Bila itu semakin tergila-gila dengan Bila yang agresif. Melihat Bila mencium Bayu saja membuat dirinya teringat dengan malam itu bersama Bila. Pria itu terus berdoa dalam hati meminta agar Bila akan secepatnya menghubunginya. Di perjalanan, Bila masih berusaha untuk menggoda Bayu dengan meletakkan tangannya di paha Bayu. Bayu pun meraih tangan itu menggenggam tangan Bila. "Bila, kamu mau nikah sama aku?" tanya Bayu seraya melirik Bila. "Kamu ngelamar aku, Bayu?" tanya Bila seraya menatap Bayu dengan begitu dekatnya. Bayu mengangguk dan Bila pun melingkarkan lengannya di lengan Bayu, menyenderkan kepala di sana. "Aku mau, Bayu," jawab Bila. "Siapa sih yang gak mau dinikahi sama cowok tampan tajir lagi?" batin Bila seraya tersenyum. Sekarang Bayu dan Bila sudah sampai di depan pagar kos. Bayu pun membukakan pintu mobil untuk calon istrinya itu. "Jaga kesehatan, jangan lelah," kata Bayu, dan Bila pun mengiyakan. Malam ini Bila merasa senang karena akhirnya kekasihnya melamarnya. Bayu pun ingin menyampaikan niat baiknya pada keluarganya, dan sesampainya di rumah Bayu melihat Pai yang baru saja turun dari motor butut Alip. "Astaga, mereka kayaknya makin dekat," gumam Bayu. Alip hanya menganggukkan kepala pada Bayu dan Bayu hanya menatapnya datar. Sementara itu di balkon ada Fahri yang memperhatikan Pai dan Alip. "Jadi sama dia lo dekat, Pai," ucap Fahri dengan mata terus menatap ke bawah. Dan Alip merasa kalau keluarga besar Pai tidak menyukainya. Setelah Pai memberikan helmnya pada Alip, Alip pun menyuruh Pai untuk segera masuk. "Lo hati-hati," kata Pai seraya membuka pintu pagar rumahnya yang tinggi. Alip pun segera pergi dari sana. Sebelum pulang, Alip menyempatkan dirinya untuk menemui teman-temannya. Di sana Alip menceritakan tentang Pai yang begitu baik, dan teman-temannya itu mendukung kalau Alip membangun dengan gadis itu. "Gue nggak berani buat nembak dia, dia begitu sempurna, sedangkan gue cuma anak tukang cuci." Alip terdengar pasrah atas perasaannya. "Iya, kali ini aja lewat cewek itu derajat lo bisa naik. Nanti jangan lupa lo sama kita-kita," sahut temannya.
Udahlah, gue mau balik, kata Alip dan temannya itu meminta untuk ditraktir. Gak ada duit gue buat masa depan, Mas. Makanya lo pada kerja dong, kata Alip seraya turun dari tempat duduk yang terbuat dari bumbu itu. Tempat duduk itu berada di pertigaan jalan yang mengarah ke rumahnya. Alip pun segera pulang dan di rumah ia mendapatkan pertanyaan dari Mae. Malam banget, Lip, lembur. Enggak, Bu, Alip tadi ngantar teman dulu, jawab Alip seraya mencium punggung tangan ibunya. Siapa perempuan, tanya Mae. Hehe, iya Bu, Alip tersenyum. Siapa? Kenalin dong sama ibu. Kata Mae seraya kembali mengunci pintu rumahnya. Belum sempat Alip menjawab pertanyaan Mae sudah terdengar suara Andra yang mengejek anaknya. Alah, baru dapat duit sedikit aja kecil-kecil udah pacaran. Daripada situ emang pernah berjuang buat anak dan istri. Brak, Andra merasa kalau dirinya sedang direndahkan oleh Alip. Andra pun bangun dari duduknya lalu membanting gelas kopi yang berada di meja. Baru digituin aja udah emosi, apalagi gue diejek lo terus. Lo pukulin, lo jatuhin mentalnya berkali-kali. Setelah mengatakan itu Alip segera masuk ke kamar. Mae menahan Andra agar menyusul ke kamar Alip. Sudah Mas, kalau ucapan Alip nggak benar jangan emosi. Belain terus anak lo. Gerutu Andra yang kemudian masuk ke kamarnya menutup pintu dengan keras. Mae hanya bisa mengelus dada. Bayu mencari keberadaan Aditya yang ternyata sedang berada di ruang kerjanya. Tok tok tok, masuk. Bayu pun membuka pintu. Ada apa Bayu? Bayu yang sekarang sudah duduk di depan Aditya itu segera menyampaikan niatnya. Begini ayah, Bayu mau melamar Bila. Melamar? Sudah yakin dengan keputusanmu? Bayu, tanya Aditya seraya menatap anaknya. Yakin, kami saling mencintai ya, jawab Bayu. Kamu udah nggak bisa nunggu ya? Udah sama-sama dewasa, apalagi yang dicari, ucap Bayu. Kamu nggak melakukan hal aneh sama dia kan? Tanya Aditya, yang merasa kalau Bayu terburu-buru dalam mengambil keputusan. Enggak ya, justru sebelum terjadi apa-apa, jawab Bayu dengan jujur. Astaga, Aditya kemudian terkekeh saat mendengar jawaban putranya. Jadi kamu udah ngebet kawin, Bayu? Jawab ayahnya. Merasa malu saat Aditya seolah meledeknya Tiara, Alip, Bayu, Fahri. Bila untuk Pai belum nemu visualnya. Setelah membahas Bila, sekarang Bayu keluar ruangan Aditya dan Aditya pun segera menyusul Keisha yang sudah menunggunya di kamar. Di kamar Keisha sedang memakai rangkaian skincare-nya. Udah selesai Mas? Tanya Keisha seraya melihat kedatangan Aditya dari cermin riasnya. Udah, ada hal penting yang ingin aku bicarakan, kata Aditya yang kemudian duduk di tepi ranjang. Keisha pun menyusulnya dan menanyakan apa itu. Bayu ingin ngelamar Bila, bagaimana menurutmu? Dalam hati Keisha ingin mengatakan kalau Aditya harus mencari tahu lebih dulu layar belakang Bila, tetapi teringat dengan dirinya yang dulu bukan siapa-siapa. Kenapa sekarang harus menjadi pemilih? Keisha pun memutuskan akan mencari tahu sendiri tentang Bila. Kalau Bayu sudah yakin dengan keputusannya, kenapa enggak Mas? Tanya Keisha. Entah, kita lihat saja nanti, kata Aditya yang terlihat seperti sedang memikirkan sesuatu. Setelah itu Aditya tersandar kalau Keisha sangat harum malam ini dan Aditya pun menanyakan parfum barunya. Iya, kamu suka nggak? Tanya Keisha. Seraya menggulungkan tangannya dan Aditya mencium itu. Suka, wanginya kalem banget sesuai sama karakter kamu, puji Aditya dan Keisha pun tersenyum. Setelah itu Keisha yang sedang merindukan suaminya berpindah tempat duduk. Sekarang ia sudah duduk di pangkuan Aditya. Mas, lirik Keisha yang sudah melingkarkan lengannya di leher Aditya dan Aditya pun melingkarkan tangannya di pinggang Keisha. Iya, saut Aditya seraya menatap istrinya. Anak-anak kita udah dewasa, aku jadi teringat dulu awal kita menikah, ucap Keisha. Kenapa? Kamu kan polos banget waktu itu, emang ngerti pacaran? Keisha menjawab dengan mengecup pipi Aditya dan Aditya pun membawa Keisha segera ke ranjang. Keduanya melakukan pemanasan sebelum pertempuran yang sesungguhnya dimulai. Keesokan paginya saat Bila membuka mata, ia langsung mencari ponsel yang berada tak jauh dari bantal. Bila pun membuka ponsel itu dan matanya melihat kalau dirinya mendapatkan pesan dari nomor yang tidak dikenal. Bila terkejut saat melihat isi pesan itu yang mengirimkannya gambar saat sedang tidur bersama dengan pria si asing malam itu.
Astaga, dari mana dia dapat nomor gua? Tanyanya pada dirinya sendiri. Bila pun menanyakan maksud dari pria itu yang tak lain mengajaknya untuk bertemu kembali. Atau foto itu akan sampai pada kekasihnya. Jangan macam-macam, kita udah nggak ada urusan, balas Bila. Ia merasa takut dan khawatir kalau Bayu akan mengetahui sifat aslinya. Bila menggigit ujung kukunya telunjuk kanannya, lalu ponsel Bila kembali menyala. Pria itu membalas dengan mengatakan kalau dirinya tidak dapat melupakan Bila. Gila, jangan hubungi gue lagi. Ingat ya, kita nggak saling kenal dan nggak ada urusan. Setelah malam itu selesai, berhenti ganggu gue atau gue laporin lo ke polisi. Coba aja kalau berani. Jawabnya. Setelah itu pria tersebut mengirim alamat tempat janjian yang ia tentukan pada Bila dan Bila mengabaikan pesan itu. Jangan sampai pernikahan gue sama Bayu gagal, ucap Bila seraya menutupi wajahnya menggunakan dua telapak tangannya. Salah gue, kenapa gue bisa ketemu cowok modelan dia, gerutu Bila seraya turun dari ranjang. Di tempat lain, Keisha sedang menemui Arnold. Keisha meminta pada pria itu untuk menyelidiki latar belakang Bila untuk Bayu. Arnold pun tidak keberatan, ia akan mencari tahu tentang Bila. Setelah mengatakan permintaannya, Keisha segera permisi dari rumah Arnold. Keduanya hanya mengobrol di teras dan sesampainya di kantor Aditya juga menanyakan membahas hal yang sama, yaitu tentang Bayu dan Bila. Tenang, nanti gue cari tahu, kata Arnold, dan sekarang Arnold keluar dari ruangan Aditya. Arnold pun mulai menghubungi mata-mata. Pagi ini Pai mengirim pesan pada Alip kalau tidak bisa pergi sarapan bersama karena Fahri terus mendesaknya untuk ikut sarapan dengannya. Alip pun mengiyakan dan karena pagi ini tidak menjemput Pai, Alip berangkat sedikit siang. Tumben sarapan di rumah, tanya Mae yang sedang menyusun piring di rak. Alip yang sedang menyantap tumis kangkung dan goreng tempe itu pun menjawab kalau dirinya rindu masakan Mae. Mae merasa senang karena Alip begitu baik dengannya dan selalu bisa membuat Mae bahagia. Mae menjadi membayangkan kalau adalah Fahri pasti kebahagiaannya akan sempurna. Tetapi tidak bagi Fahri, karena mungkin Fahri tidak akan seperti sekarang ini, banyak harta dan tidak direpotkan oleh Andra. Tidak perlu merasakan rasa sakitnya menjadi Alip. Ah, Mae, dirimu salah mengira. Sedangkan Fahri sangat menginginkan seorang ibu dan tidak mendapatkan itu dari rumah mewah yang kamu anggap surga dan kebaikan untuk masa depan Fahri. Sebelum Andra keluar dari kamar, Alip pun segera berangkat bekerja. Ia tidak ingin pagi harinya menjadi kelabu karena mendengar ucapan Andra yang seperti knalpot bagi Alip. Pagi ini, Fahri merasakan kalau Pai tidak seceria biasanya. Fahri pun bertanya, Pai, lo sakit? Pai yang membonceng motor Fahri itu membuka kaca helmnya. Apa? Tanya Pai yang tak mendengar pertanyaan Alip. Lo sakit? Enggak. Terus kenapa? Kangen? Kan gue udah di sini, bukan lo, jawab Pai seraya menepuk punggung Fahri yang berada di depannya. Pai merasa kalau Fahri kegeeran. Jangan-jangan si Alip yang Pai maksud. Batin Fahri seraya terus mengendarai motornya. Setelah sampai di tujuan, Fahri pun memarkirkan motor itu di depan warung pecel Medion yang pagi ini akan menjadi menu sarapan keduanya. Tahu tempat ini dari mana lo? Tanya Pai seraya melepaskan helm. Dari IG, jawab Fahri. Setelah itu keduanya pun masuk dan mencari tempat duduk yang masih tersisa. Dan selama menunggu makanan itu datang, Pai tak berhenti membahas tentang Alip membuat telinga Fahri menjadi panas. Apalagi Pai juga mengatakan kalau dirinya akan membawa Alip ke tempat tersebut. Nggak ada bahas yang lain apa? Tanya Fahri seraya menatap sarapannya yang baru saja mendarat di meja. Nggak ada, jawab Pai dengan polosnya. Lo tahu nggak kalau Kak Bayu mau ngelamar Bila? Apa? Pai mengebrak meja makan membuat dirinya dan Fahri menjadi pusat perhatian. Pelanggan yang lain menyadari itu. Pai pun kembali tenang. Nggak bisa dibiarin, kata Pai seraya melahap sarapannya dengan menggebu. Pelan-pelan Pai, nanti keselak, kata Fahri yang mengingatkan. Selesai dengan sarapan, Fahri yang terus menjadi pengawal Pai itu seolah tak mengizinkan Pai untuk mengingat Alip. Sekarang keduanya sedang duduk di bangku taman kampus. Fahri terus bertanya soal tugas kuliah membuat Pai merasa bosan. Biasanya juga lo yang pintar, kenapa jadi nanya-nanya
nanya-nanya gue gerutu Pai. Pai pun segera menghampiri Tiara yang baru saja tiba di kampus. Pai segera menggenggam tangan Tiara. Apaan? Tanya Tiara. Seraya menatap tangan Pai yang berada di lengannya. Kakak gue masa mau ngelamar cewek itu? Gue nggak rela, Dil. Terus apa hubungannya sama gue? Tanya Tiara. Seraya melajukan langkahnya dan Pai pun mengikuti Tiara sementara Pahri hanya memperhatikan dari jauh. Bantu gue, bantu. Emang lo tega kakak gue yang tampan dan polos itu dapetin nenek lampir? Emang sih tuh cewek kayak nenek lampir, tapi gimana? Gue harus apa? Tanya Tiara. Lo kan biasanya pandai selalu ada akal. Entar deh gue pikirin dulu, sekarang kelas dulu yuk. Pai pun menarik napas dalam mengiyakan apa kata Tiara. Pai sibuk kali ini ya, tumben belum ada kabar, tanya Alip pada dirinya sendiri. Apa guenya aja yang kepedean? Ingat Alip, dia siapa? Lo siapa? Batin Alip. Pria itu pun kembali fokus ke pekerjaannya yang sedang merawat mobil pelanggan. Dan sampai sore hari Alip merasa sepi karena Pai tidak juga mengirim pesan seperti biasa. Biarlah yang penting kalau dia butuh gue selalu ada, ucapnya pada dirinya sendiri. Di rumah Pai sedang merengek pada Keisha agar tak merestui hubungannya Bayu dan Bila. Tenang, jawab Keisha yang sedang menyiapkan pakaian ganti untuk ayahnya Pai. Pai yang merasa kesal itu berguling di ranjang ibunya dan Keisha menggelengkan kepala melihat tingkah anaknya. Lalu Keisha mengingatkan tentang Alip membuat Pai teringat tentang pria itu. Ya ampun, iya bu. Kemana dia? Kenapa nggak ada kabar? Gumam Pai sedang bangun. Ia mengambil ponselnya dan benar saja masih ada pesan dari Alip. Apa dia sibuk sama pekerjaan? Tanya Pai seraya menatap layar ponselnya. Ah sebel, masa gue mulu yang mulai duluan? Kata Pai seraya menjatuhkan dirinya di sofa. Sepulang bekerja, Bayu menjemput Bila di kantornya. Pria itu ingin mengajak Bila ke toko perhiasan untuk mencari cincin tunangan. Dan selama perjalanan Bila merasa kalau ada yang mengikutinya. Bila merasa pria asing itulah yang mengikuti. Bila pun ngelarang cerita pada Bayu supaya lebih dulu mendengar ceritanya. Dan tidak percaya pada yang lain. Bayu, aku mau cerita, lirih Bila seraya menatap Bayu yang sedang fokus mengemudikan mobil. Iya, jawab Bayu seraya melihat ke arah Bila, lalu kembali fokus menatap depan. Aku merasa ada yang aneh. Beberapa hari ini aku merasa kalau ada yang mengikuti aku. Sejak kapan? Kenapa kamu nggak bilang sama aku? Belakangan ini, Bayu, aku takut soalnya sekarang banyak orang gila yang memeras kaum perempuan. Kamu tahu kan, aku cantik. Fotoku banyak yang nge-like. Bisa jadi ada yang ngambil gambarku buat diedit. Lirih Bella yang merasa khawatir. Kamu tenang ya, nanti akan kuselidiki orang itu, kata Bayu seraya menggenggam tangan Bila dan Bila menatap Bayu, menganggukkan kepala. Setelah mendapatkan cincin, sekarang Bayu mengajak Bila untuk ikut ke rumahnya makan malam bersama dengan keluarganya. Dan di sana sudah ada Tiara yang Pai paksa untuk ikut ke rumah. Tiara sendiri masih merasa grogi apabila teringat dengan Bayu yang malam itu menggoda. Dan di rumah itu, Bila merasa kalau anggota keluarga Bayu tidak menyukainya. Biarlah, penting kan Bayu suka sama gue, kesemsem lagi, batin Bila. Gadis itu terus bersikap tenang dan seolah tak merasakan apapun. Apa pekerjaan ayah dan ibumu? Tanya Aditya dan Bila yang merasa kalau pertanyaan itu untuknya segera menjawab. Papa udah nggak ada. Mama di rumah aja, udah nggak kerja om, jawab Bila dan Aditya terlihat menganggukkan kepala. Dan malam ini terasa panjang bagi Pai karena Bila tak kunjung pulang dari rumahnya. Pai merasa sebal melihat kedekatan Bila dan Bayu. Pai dan Tiara memperhatikan pasangan itu dari lantai atas. Terlihat Bayu dan Bila sedang membalas dari rumahnya. Pai merasa sebal melihat kedekatan Bila. Konsep tunangan. Lo lihat kan? Lo juga ngerasain sebel kan? Tanya Pai dan Tiara pun sebenarnya ada sedikit rasa tak rela kalau sampai Bayu bersama wanita lain. Apalagi Tiara melihat Bila yang didatangi oleh pria asing semalam waktu makan malam di restoran. Pai, sebenarnya gue ada cerita. Nanti aja ceritanya, gue mau lo pikirin gimana caranya misahin mereka, kata Pai. Yakin ini tentang Bila loh? Tanya Tiara seraya menatap Pai.
Kenapa nggak bilang cerita apa itu? Semalam kan gue makan sama Rama. Terus di restoran gue lihat Bila lagi makan sama abang lo. Tapi pas abang lo pergi ada cowok lain yang nyamperin Bila gitu. Kata Tiara yang kemudian memilih masuk ke kamar Pai. Kira-kira siapa cowok itu? Tanya Pai seraya mengikutinya. Entah, gue lihat dari jauh, jawab Tiara yang kemudian mendaratkan tubuhnya di ranjang Pai. Bayu melihat jam di tangannya, waktu menunjukkan pukul 10 malam. Bayu pun mengatakan kalau dirinya akan mengantarkan Bila pulang. Bagaimana cerita selanjutnya? Lanjut di part berikutnya. Oke, untuk part berikutnya selalu ada di deskripsi video ini ya guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.